Kalian udah tahu belum sejarah pengolahan hutan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Sikri Pratama dengan NIM D1D022001. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah pengolahan hutan di Indonesia maupun di internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Marwoto Sud, MSI. Ternyata sejarah pengolahan hutan oleh masyarakat lokal di Indonesia telah beberapa tempat telah berlangsung sebelum legalitas hukum formal ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, berbagai klaim kepemilikan pun muncul yang menyebabkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat dan antara pemegang konsekuensi hak pengolahan hutan atau hak pengolahan hutan tanaman industri HPH atau HPATI dengan masyarakat. Dengan menyelesaikan konflik tersebut, perlu pengaturan yang lebih adil dalam menetapkan siapa subjek dalam pengolahan hutan agar pengolahan berlangsung secara efisien. Jadi, pengolahan hutan berarti memanfaatkan fungsi hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara maksimal. Pada waktu masyarakat manusia belum mengenal hubungan komersil secara luas, hutan itu hanya dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengambil bahan makan nabati maupun hewani, atau hanya tempat untuk mengambil kayu untuk membuat rumah, tempat tinggal, dan untuk sumber energi. Pengolahan hutan yang berkelanjutan itu merupakan pendekatan untuk mengolah hutan dengan mempertimbangkan dari segi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tujuan utama pengolahan hutan yang berkelanjutan adalah memastikan kelestarian hutan dan memanfaatkan sumber daya hutan secara efektif dan berkelanjutan. Bentuk pengusahaan hutan dapat dibedakan menjadi 3 ataupun 4, yaitu yang pertama, penambangan kayu, yang kedua, pengolahan hutan tanaman, yang ketiga, pengolahan sumber daya hutan, dan terakhir, pengolahan ekosistem hutan. Penambangan kayu dan pengolahan hutan tanaman tergolong pada strategi kehutanan konvensional. Nah, ini masih berfokus pada pemanenan kayu sebanyak-banyaknya, sedangkan pengolahan sumber daya hutan dan pengolahan ekosistem hutan tidak hanya berfokus pada orangnya saja, namun dengan lingkungan, masyarakat yang berada di sekitarnya, serta kelestarian hutan itu sendiri. Penambangan kayu di daerah ini sudah mulai dilakukan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu pada masa kerajaan Babilonia. Karena tidak diikuti dengan usaha permudahan kembali, maka timber extraction di Mesopotamia ini berakhir dengan kehancuran hutan hingga daerahnya berubah menjadi padang rumput hingga padang pasir. Hampir sama seperti di Babilonia tadi. Penambangan kayu di daerah ini mulai dilakukan sekitar abad ketiga, yaitu pada waktu Kekaisaran Romawi mulai mengembangkan wilayah jajahannya ke seluruh Eropa Tengah dan Barat. Negara yang paling banyak mengalami kegiatan ini, dan oleh itu juga yang paling besar menerima dampak negatifnya adalah Jerman, di mana penambangan kayu di Eropa sudah memunculkan undang-undang kehutanan. Dari sekolah ini memikirkan bagaimana caranya permudahan dari hutan yang telah dipanen tadi. Penambangan kayu di Eropa dilakukan oleh pemerintah kolonial. Di negara jajahan itu, para penjajah menguras sumber daya apa saja yang dapat dijual dengan memperoleh kekayaan, termasuk hutan. Itu pula lah yang dilakukan Belanda di Indonesia, yaitu di bawah negara mereka, dan kita ditinggalkan dengan kerusakan akibat penambangan kayu tersebut. Setelah kerusakan hutan akibat timber extraction, kemudian mulailah dipikirkan
benar-benar agar tidak berkepanjangan. Bahkan kerusakan hutan telah menyadarkan orang Jerman akan perlunya permudahan kembali kawasan hutan bekas tebangan agar produksi kayu tentunya dapat lestari. Adanya metode permudahan dan metode pengaturan hasil ini setelah jangka waktu yang cukup panjang membentuk elemen-elemen pengolahan hutan modern yang berlandaskan pada kelestarian hasil hutan. Selanjutnya, pengolahan sumber daya hutan. Tujuan pengolahan hutan tidak hanya menghasilkan kayu pertunggangan, melainkan hasil apa saja yang telah tersedia di hutan dan sesuai dengan kondisi fisik wilayah maupun tuntutan sosial ekonomi masyarakat. Konsep manajemen yang digunakan seperti regimes, polikultur, daur ganda, dan satuan regime dalam petak. Dengan demikian, perubahan sistem pengolahan hutan ini memerlukan perubahan dalam semua aspek. Yang terakhir, itu pengolahan ekosistem hutan. Dalam pengolahan ekosistem hutan, kepentingan hutan itu bukan lagi fokus ke hutan, namun ke lingkungan hidup diutamakan. Sedangkan keuntungan finansial dipandang sebagai hasil sampingan saja. Oleh karena itu, untuk merancang pengolahan ekosistem hutan diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya yang sangat lengkap. Pengolahan hutan di Indonesia telah melalui berbagai fase yang mencerminkan perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Meskipun telah ada upaya untuk memperbaiki dan mengarahkan pengolahan yang lebih berkelanjutan, tantangan besar seperti deforestasi dan konflik lahan masih harus diatasi untuk melindungi kekayaan hutan Indonesia bagi generasi yang mendatang. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.